Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Asore akan mempresentasikan hasil studi kasus dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ira Udatunisa. Kemudian ada Mbak Sri Wayuni, Mbak Karisma, Mbak Valentin, Mbak Devira, Mbak Asmi, dan Mbak Lailatus. Untuk kasus yang pertama, pasien datang membawa anak yang berdasarkan pengamatan terlihat kejang informasi dari ibu korban anak tersebut demam tinggi sebelum kejang. Jarak ke rumah sakit cukup jauh, di apotek tersebut tersedia diazepam suppositoria. Namun ibu tersebut tidak membawa resep dari dokter. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang farmasi melayani pasien tersebut atau rujuk ke rumah sakit? Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu menurut Permenkes nomor 5 tahun 2003, apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, dan instalasi farmasi klinik hanya dapat menyerahkan narkotika, psikotropika, dan atau prekursor farmasi obat keras kepada pasien berdasarkan resep dokter. Sebagai tenaga seorang farmasi, yaitu memberikan obat demam suppositoria untuk penanganan awal, setelah itu merujuk ke rumah sakit. Untuk kasus kedua, di instalasi farmasi rumah sakit melakukan pesanan kodein. Karena stok menipis, maka pesanan sebelumnya akan tiba maksimal 2 minggu setelah surat pesanan diterima. Namun kali ini PBF menginfokan bahwa kemungkinan besar obat kodein tersebut baru akan tiba paling cepat 2 bulan ke depan. Data menunjukkan bahwa penggunaan kodein 3 box dalam seminggu. Kepala instalasi farmasi melakukan pendataan jumlah stok kodein yang tersisa hanya cukup 1 minggu. Dengan buffer stok hanya tersisa 6 box. Maka yang harus dilakukan oleh kepala instalasi yaitu melakukan konfirmasi kepada dokter bahwa sediaan kodein tablet stoknya menipis. Sehingga untuk peresapan kodein tablet lebih diminimalisir dan diberikan kepada pasien yang benar-benar membutuhkan. Untuk perhitungan kodein yang diperlukan untuk menghindari kekosongan yaitu sejumlah 39 box. Kemudian kasus yang ketiga yaitu di industri farmasi memproduksi produk atorvastatin kalsium tablet. Pada saat pengujian atorvastatin kalsium tablet diperoleh bahwa kadar aktifnya memenuhi persyaratan karena diperoleh kadar aktif sebanyak 99%. 99,9%. Pada waktu hancur tidak memenuhi persyaratan karena waktu hancurnya melebihi 15 menit. Kemudian untuk uji disolusi tablet tidak memenuhi persyaratan karena dalam waktu kurang dari 30 menit larut dalam lebih dari 70%. Untuk uji kekerasan tablet sendiri tidak memenuhi persyaratan karena diperoleh hasil 19 km per cm kubik yang melebihi rentang dari persyaratan kekerasan tablet. Kemudian dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak bisa dirilis ke pasaran. Jika saya menjadi yang menjabat sebagai manajer QA akan melakukan jika menjabat sebagai manajer QA dari perusahaan tersebut akan mengulang formulasi atorvastatin kalsium tablet tersebut. Untuk kasus yang selanjutnya, yaitu berdasarkan data obat yang tersedia di Puskesmas X mempunyai penyimpanan yang beragam, mulai dari suhu ruang, suhu di bawah 25 derajat, sampai suhu 2-8 derajat yang tersimpan pada
refrigerator. Pada daerah tersebut sering terjadi pemadaman listrik berkala. Listrik dari PLN hanya menyala pada pukul 17.00 sampai dengan 23.59. Waktu siang hari, listrik PKN bisa menyala dibantu dengan panel surya dari pukul 06.00 sampai 16.59, sehingga listrik tidak tersedia mulai pukul 00.00 sampai 06.00. Suhu ruang puskesmas tersebut teramati rata-rata berkisar di antara 25,1 derajat Celcius. Apa yang Anda lakukan sebagai penanggung jawab farmasi untuk menangani hal tersebut? Nah, yang akan saya lakukan sebagai penanggung jawab farmasi untuk menangani hal tersebut yaitu yang pertama diupayakan untuk tidak membuka lemari es selama listrik padam. Yang kedua yaitu obat-obat yang ada di lemari es dipindahkan ke wadah cool pack. Kasus yang selanjutnya, keseharian Apotek X hanya melakukan pelayanan kefarmasian langsung kepada pasien. Di suatu hari, Apotek X tersebut mendapatkan orderan obat-obatan dari tenaga kesehatan, yaitu bidan dengan rincian obat-obatan sebagai berikut. Berdasarkan komunikasi awal, bidan tersebut memberikan informasi berasal daerah yang cukup jauh dari fasilitas kefarmasian. Jika Anda sebagai penanggung jawab apotek tersebut, apa yang Anda lakukan? Jika saya sebagai penanggung jawab apotek tersebut, maka yang saya lakukan adalah yang pertama, memeriksa surat izin praktek bidan, apakah masih berlaku atau tidak. Yang kedua, memeriksa alamat tempat praktek bidan, apakah memang benar cukup jauh dari fasilitas kefarmasian. Yang ketiga, memeriksa SP atau surat pesanan ada atau tidak. Dan yang terakhir, apabila poin 1-3 memenuhi persyaratan, maka yang saya lakukan sebagai penanggung jawab apotek adalah dengan melayani permintaan obat-obatan tersebut. Kasus selanjutnya, ruang penyimpanan bangunan PBF adalah 20 kali 10 meter dan rencana digunakan untuk penyimpanan produk obat dengan suhu below 30 derajat Celcius dan akan dilakukan monitoring suhu secara berkala. Staf Anda mencari pada SOP tidak menemukan penjelasan terkait tempat, berapa jumlah termometer, dan berapa kali dilakukan pencatatan suhu sehingga staf tersebut bertanya kepada Anda di mana akan meletakkan termometer untuk monitoring suhu. Berapa kali dilakukan pencatatan suhu dan berapa jumlah termometer yang akan diletakkan pada ruangan tersebut. Jika Anda sebagai penanggung jawab, apa yang Anda lakukan? Jika saya sebagai penanggung jawab, maka saya akan melakukan yang pertama, area penyimpanan dilengkapi dengan alat monitoring suhu dan kelembapan yang telah dikalibrasi. Yang kedua, suhu area penyimpanan diperiksa serta dimonitoring 3 kali sehari oleh petugas logistik atau gudang dan dicatat pada kartu monitor suhu sesuai dengan SOP pemetaan dan pemantauan suhu area penyimpanan suhu untuk menjaga semua bagian dari area penyimpanan tetap dalam suhu yang ditentukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.